Karena kalau kayak sekarang ini kayak nggak ada gitu. IKN kayak bukan ibu kota, kayak desa lah, kantor kecamatan atau apa gitu. Yang upacara ya cuma segitu. Selamat malam semuanya, selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, merdeka. Ya, meskipun bagi sebagian orang ada yang masih menanyakan, kita ini sudah merdeka atau belum? Ya, bagi saya Indonesia ya merdeka gitu. Buktinya hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Bahwa kemudian ada kritik, ada situasi yang tidak menyenangkan dan sebagainya, ya itu sama mungkin seperti hari ulang tahun kita semua yang setiap tahun kita adakan, kita rayakan, tapi tidak selamanya atau tidak selalu di tahun-tahun yang kita rayakan itu adalah tahun yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kadang ada perayaan hari ulang tahun yang tidak terlalu menyenangkan, kondisinya tidak terlalu baik gitu ya, ekonomi lagi turun, keluarga lagi ada masalah dan sebagainya ya tapi setidaknya masih hidup. Makanya masih dirayakan. Jadi ya hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 itu menunjukkan kita merdeka meskipun ada masalah-masalah dan mungkin situasinya tidak lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun disambut dengan tarif Trump yang cukup besar untuk Indonesia dan itu bagian dari penjajahan baru menurut saya, tapi ya setidaknya secara keseluruhan masih merdeka. Ya, meskipun di hari ulang tahun ke-80 ini memang ada banyak sekali perbedaan yang terjadi di perayaannya gitu dibandingkan tahun lalu. Ini sangat jauh berbeda. Tahun lalu itu ada dua upacara yang dilaksanakan secara bersamaan atau hybrid di IKN dan di Jakarta, dan itu dilaksanakan dengan sangat meriah sekali. Di Jakarta ada wakil presiden yang memimpin upacara, sementara di IKN ada presiden yakni Pak Jokowi waktu itu yang juga memimpin upacara. Jadi dua kota melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 sebelumnya gitu ya. Itu benar-benar ada sebuah perayaan yang sangat luar biasa, megah, mewah dan menghabiskan banyak sekali logistik. Ya, tapi itulah perayaan hari ulang tahun sebuah negara. Kita aja kalau ulang tahun kadang ya kita juga ya menghabisi sedikit tabungan lah. Tapi tahun ini berbeda, tidak ada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di IKN yang diakui atau dilaksanakan secara level nasional gitu ya. Ya karena di IKN hanya dipimpin sama Pak Basuki. Presiden, wakil presiden semuanya ada di Jakarta. Jadi ini sangat jauh sekali berbeda gitu dibandingkan tahun sebelumnya. IKN tahun ini hanya melaksanakan upacara ya level desa lah atau level kabupaten gitu kan. Sementara upacara kemerdekaan hanya ada di Jakarta, dan ya perbedaan-perbedaan ini mungkin ada efek atau dampak politik yang mungkin akan terjadi dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Kita lihat saja, tapi bagi saya itu sangat disayangkan gitu karena IKN sudah dibangun dengan anggaran puluhan triliun atau mungkin juga sudah ratusan triliun, dan ya ini adalah sebuah proyek pembangunan yang sangat luar biasa besar yang seharusnya setiap tahun kita rayakan, seharusnya setiap tahun kita ya nikmati gitu. Karena tahun sebelumnya sudah kita laksanakan gitu ya. Ini kan ibarat apa ya? Ibarat orang punya rumah baru atau punya istri baru gitu. Yang lebih baru gitu ya, ya seharusnya selalu dirayakan gitu, tapi tidak ada perayaan yang hebat atau yang standar di IKN tahun ini, dan itu menyedihkan sebenarnya gitu. Ya terlepas kita mendukung atau tidak IKN ini dilanjutkan dan sebagainya, tapi faktanya IKN sudah menelan anggaran ratusan triliun rupiah, sehingga seharusnya atau sebaiknya mungkin di tahun depan gitu ya, IKN tetap melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan, upacara yang standar nasional, dan mungkin nanti akan dipimpin sama wakil presiden kita. Misalkan ya kalau misalkan Pak Prabowo nggak berkenan atau maunya di Jakarta misalkan, ya bisa aja wakil presiden diutus ke sana dan kemudian nanti bisa dirayakan dengan banyak sekali tamu undangan yang bisa hadir gitu. Misalkan ya beberapa menteri lah dipecah, misalkan seperti Bahlil, Budiari, Tito, itu bisa upacara di IKN. Nanti yang hadir ya Pak Jokowi, Bu Iriana, Kaisang gitu ya. Ya itu akan membuat perayaan jadi lebih meriah, apalagi misalkan ditambah dengan Sylvester Matunina misalkan atau Pak Riza Khalid misalkan di sana, itu kan ya akan memeriahkan perayaan
IKN, perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di IKN. Karena bagaimanapun, suka nggak suka, kita setuju atau enggak, IKN itu sudah disahkan sebagai ibu kota negara. Maka tidak ada alasan rasanya untuk tidak melaksanakan upacara yang standar nasional di sana gitu. Karena kalau tahun lalu sudah pernah dilaksanakan, maka tahun ini tidak ada alasan teknis atau dianggap tidak siap, tidak layak, dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang sangat tidak bisa diterima di nalar kita gitu. Jadi ya sekarang kalau dilaksanakan dan dipimpin sama Pak Basuki itu kan bukan kelasnya gitu. Jadi kayak apa ya, Pak Basuki ini kan bukan menteri ya, kepala otorita ya, setingkat di bawah menteri lah gitu. Jadi kan lucu jadinya, IKN yang standarnya ibu kota negara, kemudian pemimpin upacaranya di bawah menteri. Atau selevel menteri, kan ya tidak ada pengakuan negara di sana gitu. Jadi ya seharusnya itu bisa dipimpin sama presiden, atau setidaknya wakil presiden, atau setidaknya ada beberapa orang menteri lah yang memimpin upacara atau hadir di sana. Ini nggak ada sama sekali, cuma Pak Basuki, kepala otorita. Ya, ini kan jadi kayak apa ya, merayakan tapi nggak diakui. Kayak istri simpanan dong gitu ya. Merayakan tapi ya nggak dipamerkan gitu kan. Atau Pak Basuki jadi kayak pimpinan dari negara lain gitu, negara IKN gitu kan. Memimpin di sana. Jadi ya bagi saya pengakuan pemerintah itu sangat penting gitu ya, bukan hanya soal kelangsungan atau kepastian bagi investor, tapi ya sebagai sebuah penghargaan kepada semua pihak yang sudah melaksanakan atau melakukan pembangunan di IKN. Karena mereka udah capek-capek nih, udah bertahun-tahun mereka melakukan pembangunan di sana, tapi ketika hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini kayak nggak terlalu dirayakan gitu. Secara politik saya lihat memang nampaknya orang-orang agak ketakutan untuk merayakan HUT kemerdekaan di IKN gitu ya. Padahal ini udah ibu kota gitu. Kenapa nggak ada satupun menteri yang ke sana gitu? Ya harusnya kan adalah pejabat kita, siapa kayak gitu kan. Ya Budiari, Bahlil, atau Tito gitu ya. Ya kalau mereka ada di sana tuh mungkin ya lebih lebih mengakui bahwa ini ya ibu kota yang harus kita rawat, dan ada perwakilan negara yang berada di sana gitu ya. Dan ini harus diperhatikan gitu. Karena kalau kayak gini terus gitu ya sampai 2029, itu benar-benar akan ya meresahkan. Itu akan menurunkan semangat kita untuk pindah ibu kota gitu kan. Ya jadi ya mungkin di tahun depan, sekali lagi ini hanya saran saja, mungkin bisa diperintahkan misalkan Wapres atau beberapa orang menteri untuk bisa melaksanakan upacara di sana atau memimpin upacara. Dan ya dengan harapan itu akan jadi lebih meriah, dan orang-orang sekitar benar-benar merasakan bahwa IKN ini memang akan jadi ibu kota. Tapi kalau ya seperti sekarang gitu ya, dengan yang upacara terbatas, itu kan ya di pesantren saya itu lebih besar kayaknya upacara kemerdekaannya dibandingkan di IKN gitu, jumlah apa namanya orang yang upacara gitu kan. Jadi kayak nggak standar, kayak bukan sebuah ibu kota gitu kan. Dan kalau soal ada alasan soal penghematan, logistik dan sebagainya, ya itu omong kosong lah. Itu harusnya ya bisa diatur saja, dan ya rakyat kita itu udah terlalu mengerti apa yang terjadi terkait keuangan negara gitu. Besar sekali anggaran yang kita punya, APBN yang kita ada gitu. Jadi jangan beralasan soal masalah logistik gitu ya. Karena ya kalau kita mau bandingkan dengan MBG saja, misalkan makan gratis itu kan wah setiap hari ada, dengan anggaran ratusan triliun gitu kan. Ya kan tidak sebanding gitu. Ya misalkan untuk MBG ada ratusan triliun, tapi untuk melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang setahun sekali gitu kan, masa ya nggak ada gitu ya. Padahal MBG ya ada gitu kan. Jadi ya untuk upacara yang hanya sehari 2 hari itu semestinya tetap bisa diupayakan, diperjuangkan untuk tetap ada, supaya IKN tetap menjadi sebuah ibu kota yang melekat dalam kepala kita gitu. Karena kalau kayak sekarang ini kayak nggak ada gitu. IKN kayak bukan ibu kota.
kayak desa lah, kantor kecamatan atau apa gitu. Yang upacara ya cuma segitu, level kecamatan gitu kan. Dan ya selain itu, selain mungkin ada usulan bahwa tahun depan itu bisa dilaksanakan upacara yang dihadiri oleh menteri atau wakil presiden, ya mungkin itu juga perlu dipersiapkan bagaimana Pak Jokowi yang selama ini begitu memperjuangkan IKN itu juga bisa menunjukkan keseriusannya gitu. Karena hari ini saya lihat Pak Jokowi hadir di Istana Negara ya bersama Pak SBY, bersama Bu Iriana gitu ya. Ya seharusnya kan bisa upacara di IKN aja gitu. Ya kan Pak Jokowi nggak ada keharusan dan bebas aja gitu. Mau hadir nggak hadir bebas gitu kan. Ya kalau saya jadi Pak Jokowi ya saya pasti akan hadir di IKN gitu. Ya upacara di IKN gitu ya, untuk menyaksikan bagaimana pembangunan yang ada di IKN, ya jalan-jalan sekalian gitu kan. Ya kan boleh aja Pak Jokowi hadir di sana, kan nggak ada yang ngelarang gitu. Kalau menteri, wapres mungkin ya nggak enak sama presiden gitu kan. Kok upacara di tempat lain, kalau nggak izin gimana. Tapi kalau Pak Jokowi kan ya bisa-bisa aja gitu. Jadi ya sebagai mantan presiden seharusnya Pak Jokowi bisa untuk upacara di IKN bersama Pak Basuki, untuk kemudian setidaknya bisa mengingatkan masyarakat bahwa ya ini memang dibangun untuk kepentingan negara, ibu kota Indonesia yang baru. Dan secara perayaan meskipun tidak terlalu besar, setidaknya ada tokoh lah yang kemudian bisa muncul di sana untuk sebagai sebuah ya semacam pengakuan atau legitimasi ini adalah perayaan yang ya luar biasa gitu. Karena kalau nggak ada sama sekali kayak gini tuh orang-orang pasti gimana ya? Ini ibu kota apa enggak sih ini gitu ya? Karena vibes ibu kota itu kan harus terasa gitu, nggak cuma Pak Basuki atau beberapa orang yang ada di sana gitu. Ya, jadi ya mungkin ini saran selanjutnya gitu ya. Mungkin ke depan bisa ditindaklanjuti sama Pak Jokowi ya. Ya tapi tahun depan gitu. Jangan besok kemudian upacara di IKN udah lewat. Ya karena pada akhirnya Pak Jokowi sudah bebas, sudah bisa di mana saja, dan saya mendukung IKN ini untuk selesai gitu. Karena ya sayang kalau kemudian sudah habis ratusan triliun kemudian jadi kayak nggak bermanfaat seperti yang terjadi hari ini. Apa yang kita lihat di IKN hari ini itu menunjukkan seolah-olah ibu kota itu ya masih di Jakarta. Ibu kota Nusantara atau IKN itu kayak ya nggak ada gitu. Nggak ada panggung politik sama sekali, tidak ada kesempatan bagi IKN untuk menunjukkan bahwa dia memang adalah ibu kota. Hari ini IKN secara pemberitaan, secara kegiatan di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ya benar-benar sama seperti upacara di kabupaten atau di kecamatan gitu. Ada, ya, tapi dianggap nggak ada. Semoga ini bisa menjadi evaluasi kita bersama, dan bagaimanapun ya kita tetap merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini dengan sukacita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.